唔使咁勞氣㗎嚇。Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film laga aksi seni bela diri Hong Kong, yaitu Ip Man 2. Film ini dirilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Wilson Yip dan dibintangi beberapa aktor ternama, di antaranya Donnie Yen, Shen Mo Hang, Simon Yam, Lin Hang, dan juga beberapa aktor ternama lainnya. Ip Man 2 adalah sebuah film yang mengisahkan kehidupan baru guru Ip setelah masa penjajahan Jepang, dan ia berpindah tinggal di Hong Kong. Di sana, ia berniat membuka sekolah bela diri Wing Chun. Namun usahanya itu tidak berjalan mulus dan ia harus mengalami banyak rintangan. Bagaimanakah keseruan kisah selengkapnya? Mari sama-sama kita simak video ini sampai selesai. Pada masa penjajahan Jepang, Guru Ip menolak tunduk pada pemerintahan Jepang dan ia lebih memilih bertarung demi menyatukan kembali rakyat Cina. Guru Ip beserta anak dan istrinya dibawa keluar dari Foshan oleh Zhou Qinquan yang merupakan sahabat terbaik Guru Ip. Pada tahun 1949, Guru Ip tinggal di Hong Kong dan ia membuka perguruan Wing Chun. Dan inilah Ip Man 2. Film diawali dengan memperlihatkan Guru Ip dan kakak Liang mendatangi sebuah tempat yang akan dijadikan sekolah untuk orang-orang yang ingin belajar Wing Chun. Hari demi hari Guru Ip lewati sambil menunggu murid yang ingin berlatih Wing Chun dengannya. Namun setelah beberapa hari menunggu, tak ada satupun peminat yang datang. Sore harinya Guru Ip pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di saat dalam perjalanan pulang, ia melihat sang istri sedang mengantri untuk mengambil air bersih. Lalu ia pun langsung membantu istrinya. Malam harinya, di saat anaknya meminta uang sekolah, secara bersamaan pemilik rumah datang untuk meminta uang sewa. Namun dikarenakan uang yang dimiliki tidak cukup, mereka pun memilih untuk tidak membuka pintu. Esokan harinya, istri Guru Ip datang ke sana untuk makan siang bersama. Kemudian di saat Guru Ip sedang bersantai sambil menunggu calon muridnya, seorang wanita tua datang untuk menumpang menjemur pakaian di pekarangan milik Guru Ip. Kemudian Guru Ip pun membantu sang bibi untuk menjemur pakaiannya. Tak lama kemudian, datang seorang pemuda bernama Aliang. Ia mencari orang yang mengajar Wing Chun. Sang bibi pun langsung memanggil Guru Ip dan dengan senang hati Guru Ip pun langsung menjelaskan tentang apa Wing Chun tersebut. Tetapi Aliang tidak mau basa-basi. Ia langsung menantang Guru Ip untuk bertarung dan Guru Ip pun bersedia menuruti kemauan Aliang. Mereka berdua pun bertarung di sana. Terlihat Guru Ip tidak begitu serius menghadapi Aliang. Setelah beberapa kali terkena serangan, ia tidak mau mengakui kekalahannya dan ia pun kembali menyerang Guru Ip. Karena hal itu, Guru Ip pun sedikit menggunakan kemampuannya dan tidak segan-segan untuk menyerang Aliang. Aliang pun berhasil dikalahkan dengan beberapa jurus yang Guru Ip gunakan. Tetapi Aliang malah pergi dan tidak menghiraukan janjinya tadi. Sore harinya, di saat Guru Ip akan pergi, Aliang datang dengan membawa ketiga orang temannya. Mereka ingin membuktikan kehebatan kungfu yang dimiliki oleh Guru Ip. Mereka pun meledek Guru Ip dengan menyebutnya sebagai tukang cuci pakaian. Lalu Guru Ip pun mulai membuktikan kehebatan kungfunya, dan satu persatu pemuda itu berhasil dilumpuhkan. Aliang yang melihat Guru Ip dapat mengalahkan semua temannya langsung bersujud dan memintanya untuk menjadikannya sebagai murid. Lalu ketiga temannya juga ikut berlutut dan mereka ingin belajar kungfu dari Guru Ip. Keesokan harinya, Guru Ip pun mulai melatih keempat muridnya tersebut. Di sana ia menjelaskan tentang apa itu bela diri Wing Chun. Pada saat sedang latihan, datang lagi 5 pemuda yang ingin ikut berlatih dan menjadi murid Guru Ip. Hari-hari terus berganti. Kini murid Guru Ip pun semakin banyak. Para pemuda yang berbakat terus melatih kemampuan bela dirinya dan dipandu oleh Guru Ip. Pada suatu siang, Guru Ip terlihat makan siang bersama dengan istrinya. Setelah itu, Guru Ip meminta uang sekolah kepada para muridnya. Tetapi salah satu muridnya tidak memiliki uang yang cukup dan Guru Ip pun langsung mengerti tentang hal itu. Kemudian Guru Ip memberikan semua uang yang ia dapatkan kepada istrinya. Pada malam harinya, saat akan membeli kue, Guru Ip melihat Kuan yang sedang dikejar-kejar oleh para pedagang. Lalu Guru Ip pun mendekati. Ia langsung melerai dan membayar daging yang diambil oleh Kuan. Setelah itu Guru Ip pun mengajar Kuan bersama dengan anaknya.
Ternyata Kuan mengalami geger otak karena luka tembakan pada saat penjajahan Jepang tempo dulu. Ia sudah tidak bisa mengenali wajah seseorang dengan tingkah lakunya seperti orang yang terkena gangguan jiwa. Guru Ip pun menangis melihat sahabat baiknya telah menjadi seperti itu. Ia merasa bahwa ini semua adalah kesalahannya karena pada waktu itu Guru Ip tidak mampu membantunya. Keadaan ekonomi mereka begitu kacau dan Kuan Yao tidak memiliki pekerjaan. Keesokan harinya, Guru Ip membawa Kuan Yao ke tempat Kakak Liang. Tanpa basa-basi, Kakak Liang pun langsung menerima Kuan Yao untuk bekerja bersamanya dan ia dijadikan seorang jurnalis. Sementara itu, terlihat Aliang sedang menempel poster perguruan Wing Chun. Namun tiba-tiba sekelompok pemuda datang dan langsung merobek poster yang Aliang tempelkan. Aliang yang tersulut emosi langsung menantang orang tersebut untuk berduel. Setelah mereka semua siap, pertarungan antara mereka pun terjadi di sana. Saling beradu pukulan terjadi di antara mereka. Aliang yang berhasil menjatuhkan pemuda tersebut memaksanya untuk mengakui kekalahan. Namun teman-teman pemuda itu ikut membantu dan langsung mengeroyok Aliang. Kemudian datang kawanan preman mengunjungi Guru Ip dan mereka mengabarkan jika Aliang sedang ditawan di sebuah pasar ikan. Setelah mendengar hal itu, Guru Ip pun hanya bisa terdiam. Kemudian Guru Ip pun pergi ke pasar ikan tersebut untuk menyelamatkan Aliang. Ia pun langsung menuju ke lokasi penyanderaan. Setelah sampai di tempat tujuan, para preman itu pun langsung menyambut kedatangannya. Guru Ip berbicara dengan sangat baik dan meminta mereka semua untuk membebaskan muridnya. Kemudian Guru Ip pun menanyakan kepada Aliang apa yang sebenarnya terjadi. Aliang langsung menjelaskan bahwa pemuda itu kalah dalam pertarungan dan teman-temannya datang mengeroyok Aliang. Mendengar hal itu, kawanan preman pun tidak terima dan marah. Guru Ip berusaha untuk melerai, namun para pemuda tersebut tidak terima dan langsung menyerang Guru Ip. Pertarungan pun terjadi di sana. Satu persatu dari mereka pun dihajar oleh Guru Ip. Kemudian datang segerombolan pemuda lain dengan membawa senjata dan mereka langsung menyerang Guru Ip. Meskipun jumlah mereka cukup banyak, Guru Ip masih terlihat mampu untuk menghadapi mereka semua satu persatu. Guru Ip menggunakan sebuah palet kayu untuk dijadikan tameng sekaligus senjatanya. Aliang juga mencoba untuk membantu menghadapi para musuh di sana. Satu persatu dari mereka pun berhasil dilumpuhkan oleh Guru Ip. Guru Ip pun mengambil 2 buah golok dan menjadikannya sebagai senjata. Guru Ip pun melepaskan ikatan yang ada di tangan Aliang. Aliang pun terlihat sangat kagum kepada gurunya karena ia bisa mengalahkan 10 orang lebih sekaligus. Mereka berdua dikepung dan Guru Ip pun melanjutkan pertarungan melawan musuh-musuhnya menggunakan golok tadi. Meskipun musuhnya sangat banyak, tak ada satupun dari mereka yang mampu menghadapi Guru Ip. Guru Ip pun menyandra salah satu orang di sana agar ia dan Aliang dapat segera kabur dari sana. Di saat mereka akan kabur, Jin Shan datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Jin Shan pun meminta golok yang ada pada Guru Ip dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tetapi ketika mereka akan pergi, sekumpulan orang yang lebih banyak datang ke sana. Ternyata itu adalah Guru Hung yang merupakan guru pemuda tersebut. Guru Hung pun memarahi Jin Shan karena ia dikira juga membuat kekacauan melihat Jin Shan membawa golok di tangannya. Guru Ip pun mulai menjelaskan kepada Guru Hung tentang masalah yang sebenarnya terjadi. Tetapi Guru Hung membantah jika jurus Hung bisa dikalahkan oleh perguruan Wing Chun. Lalu Guru Hung juga menjelaskan kalau di Hong Kong ini ada peraturan dan tidak sembarangan orang bisa membuka sekolah bela diri. Jika ingin membuka sekolah bela diri, Guru Ip harus menerima tantangan dari para guru sekolah bela diri di Hong Kong. Kemudian seorang polisi bernama Pau membawa mereka bertiga ke kantor polisi untuk ditahan. Lalu Guru Hung bersama polisi Pau ke kantor polisi dan di sana ia memberikan sebuah kantong berisi uang kepada pimpinan polisi tersebut yang bernama Wallace. Ternyata mereka akan membuka pertandingan tinju barat melawan tinju Cina.
Guru Hung menanyakan berapa bayaran yang akan ia dapatkan dengan semua yang telah ia lakukan. Tetapi Wells malah menyuruh Guru Hung untuk keluar. Sementara itu, Guru Ip, Jin Shan, dan juga Aliang terlihat sedang berada dalam sebuah sel. Di sana, Jin Shan berterima kasih dengan apa yang dulu Guru Ip pernah lakukan. Malam harinya, seorang polisi datang ke rumah Guru Ip dan menyuruh istrinya untuk membawa uang jaminan agar Guru Ip bisa bebas. Dengan sangat terpaksa, ia pun menemui kakak Liang untuk memintanya membantu membebaskan Guru Ip. Sementara itu, di penjara, Aliang mengatakan jika ia akan menghancurkan tempat dengan mereka semua. Mendengar hal itu, Guru Ip pun sedikit memarahinya dan memberikan nasihat kepadanya. Tak lama kemudian, istri Guru Ip dan kakak Liang pun sampai di kantor polisi. Kemudian mereka menyerahkan uang tebusan untuk membebaskan Guru Ip. Dan tak lama setelah Guru Ip keluar, datanglah istri Jin Shan untuk menebusnya. Kini tinggallah Aliang seorang diri yang mendekam di dalam sel tersebut. Tetapi Aliang tidak ingin membuat gurunya khawatir dan ia meminta untuk mereka segera pergi saja. Lalu Guru Ip pun meminta bantuan kepada kakak Liang untuk menjamin muridnya. Tetapi kakak Liang tidak memiliki uang lagi. Lalu Jin Shan memberikan bantuan kepada Guru Ip walaupun istrinya sedikit cemberut. Guru Ip pun sangat berterima kasih akan hal itu. Keesokan harinya terlihat para guru telah berkumpul untuk memberikan tantangan kepada Guru Ip. Tak lama kemudian, Guru Ip pun datang ke sana untuk menerima tantangan para guru demi membuka perguruan Wing Chun. Guru Hung memperkenalkannya kepada guru-guru lain. Di sini Guru Hung membuat peraturan, jika Guru Ip keluar dari lingkaran meja, maka ia tidak berhak untuk membuka sekolah bela diri. Setelah naik ke atas meja, Guru Ip pun mempersilahkan para guru yang lain untuk bersedia bertarung dengannya. Melihat hal itu, seorang guru bernama Luo pun memutuskan untuk lebih dulu naik dan berhadapan melawan Guru Ip. Pertarungan mereka berdua pun terjadi di sana. Guru Ip pun terlihat lebih unggul daripada Guru Luo. Dan dengan hanya menggunakan beberapa jurus, Guru Ip berhasil membuat Guru Luo terpental dari atas meja tersebut. Lalu para guru yang lain menyuruh Guru Chang untuk naik berhadapan melawan Guru Ip. Dengan rasa percaya diri, Guru Chang pun naik dan pertarungan mereka pun dimulai. Guru Chang lebih dulu menyerang Guru Ip dengan semua kemampuan yang ia miliki. Mereka berdua pun bertarung cukup sengit. Namun Guru Ip dapat memenangkan pertarungan dan membuat Guru Chang mengakui kehebatannya. Setelah melihat semua yang terjadi, Guru Hung pun memutuskan untuk berhadapan dengan Guru Ip. Ia pun melompat ke atas meja dan pertarungan mereka berdua pun terjadi di sana. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Saling beradu pukulan pun terjadi di antara mereka. Dikarenakan ilmu kungfu yang dimiliki keduanya sama-sama kuat, hingga akhirnya pertandingan pun seri dan menyebabkan meja di sana terbelah menjadi dua. Setelah pertarungan usai, Guru Hung menerima Guru Ip untuk bergabung di komunitas bela diri Hong Kong. Tetapi ia harus membayar uang iuran sebesar $100 per bulan. Tetapi Guru Ip menolak hal itu dan ia mengatakan jika masih ada yang menganggap Guru Ip tidak layak, maka ia siap untuk menerima tantangan lagi. Ternyata Guru Hung memiliki penyakit sesak nafas dan muridnya memberikan Guru Hung obat. Keesokan harinya di sebuah koran tertulis jika Wing Chun berimbang dengan jurus perguruan Hung. Beberapa hari berlalu, terlihat beberapa pemuda sedang mencari perguruan Wing Chun, tetapi mereka dihadang oleh murid Guru Hung. Aliang yang melihat hal itu pun langsung menjadi marah. Aliang pun melemparkan sebuah pot ke arah mereka. Dan dikarenakan hal itu, keributan di antara mereka pun terjadi. Perkelahian antara dua perguruan pun terjadi di sana. Dan karena hal itu, kerusakan pun menimpa penduduk sekitar.
Setelah keributan selesai, Kakak Liang datang menemui Guru Ip dan ia mengatakan jika pemilik rumah memutuskan Guru Ip tidak bisa mengajar lagi di sana. Liang dan murid yang lain merasa tidak bersalah akan kejadian tersebut. Namun Guru Ip tak mau banyak berkomentar dan menyuruh mereka untuk segera membereskan tempat tersebut. Dan ternyata itu semua adalah perintah dari Guru Hung. Tak lama kemudian, Guru Ip pun datang menemui Guru Hung. Guru Ip pun langsung mengatakan, walaupun perguruannya ditutup, ia tetap akan mengajar bela diri dan ia tetap tidak akan memberikan uang iuran. Lalu Guru Hung membalas perkataannya, kalau bukan karena pihak asing, seluruh perguruan bela diri Hong Kong dipastikan tidak ada. Dan ternyata uang iuran itu Guru Hung berikan kepada pihak asing tersebut. Merasa emosi, Guru Hung pun ingin melanjutkan pertarungan yang kemarin. Mereka pun sempat bertarung, namun pertarungan terhenti karena anak Guru Hung datang ke tempat tersebut. Melihat semua keluarga Guru Hung di sana, Guru Ip pun memutuskan untuk menghentikan pertarungan tersebut. Pagi hari pun tiba. Di saat Guru Ip sedang mengajar murid-muridnya, Guru Hung terlihat datang menemuinya. Guru Ip pun langsung menghampirinya dan di sana Guru Hung memberikan sebuah tiket acara pertandingan tinju barat melawan tinju Cina. Sebelum pergi, Guru Ip mencoba menanyakan kondisinya yang terlihat pucat, namun Guru Hung tidak mau menjawabnya. Di tempat lain terlihat Pau datang bersama atasannya dan juga petinju dari barat yang bernama Twister. Pau pun menghampiri Guru Hung dan mengajaknya menyapa mereka. Namun mereka semua tidak menghargai Guru Hung. Guru Hung pun menanyakan kepada Pau kapan uangnya bisa mereka ambil. Namun di saat Guru Hung mengetahui bahwa kali ini mereka kerja gratis, Guru Hung pun langsung menghampiri Wallace. Namun Wallace malah membentaknya dan mengatakan jika ia tidak layak untuk membuat kesepakatan dengannya. Kemudian Twister yang arogan pun langsung menyuruh Guru Hung untuk segera keluar dari sana. Mengetahui kalau Guru Hung diusir, para orang-orang suruhan Guru Hung akan ikut pergi dari sana. Tetapi Guru Hung mencegah mereka semua. Singkat cerita, acara pertandingan pun telah tiba. Di sana Guru Hung mendatangi Guru Ip dan ia memberikan kesempatan Guru Ip untuk ikut dalam pertandingan dengan tujuan memperkenalkan Wing Chun kepada orang barat. Para murid-murid Guru Hung terlihat sedang mempertunjukkan gerakan-gerakan mereka di atas panggung. Twister pun dengan sombongnya menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di atas arena dengan berteriak-teriak. Twister yang arogan dan tidak sabaran langsung menuju ke arena dan berniat untuk melakukan sesuatu. Ia mendekati Ahau dan memintanya untuk memukulnya. Awalnya Ahau tak mengenai pukulannya. Dan pada saat Ahau memukul Twister yang sangat sombong, ia pun langsung meremehkannya. Kemudian ia pun menyerang semua orang yang ada di arena tersebut. Liang dan yang lain pun naik untuk membantu Ahau dan yang lain. Setelah itu, Twister pun meledek kungfu Cina. Dan karena hal itu, semua orang pun langsung marah terhadapnya. Mendengar hinaan yang Twister berikan, kekacauan pun terjadi di arena tersebut. Guru Ip pun naik ke atas arena untuk mencoba menghentikan keributan yang terjadi. Guru Ip sempat berhadapan dengan Twister, dan serangan Guru Hung membuat Twister terpental cukup jauh. Mereka semua mencoba untuk mengamankan situasi. Karena Twister telah melukai orang Cina, maka ia diminta untuk meminta maaf. Tetapi seperti yang sudah diduga, Twister menolak dan ia mengatakan ia akan meminta maaf jika Guru Hung bisa mengalahkannya sekarang juga. Lalu Guru Hung pun meminta kepada semua kru untuk turun dari arena itu dan ia akan menerima tantangan dari Twister. Setelah semuanya siap, pertarungan antara mereka berdua pun dimulai. Guru Hung pun menggunakan semua kemampuannya dan ia terlihat serius untuk mengalahkan Twister. Saling serang dan saling bertukar pukulan terjadi di antara mereka berdua. Stop! Go back! Setelah ronde pertama selesai, Guru Ip menyarankan agar Guru Hung menghindari untuk berhadapan langsung dan Guru Hung diminta untuk menyerang bagian dari otot Twister. Ronde kedua pun dimulai. Di awal pertandingan, Guru Hung terus memberikan tekanan dan ia terus melancarkan serangan kepada Twister. Namun entah mengapa, keseimbangan Guru Hung pun tiba-tiba menghilang. Lalu ia pun terkena serangan Twister dan membuatnya terjatuh. Namun di sana Guru Hung masih sanggup bangkit dan melanjutkan pertarungan.
Ia masih mampu membuat Twister kewalahan dengan serangan-serangan yang ia berikan. Namun sepertinya Guru Hung sudah terlihat kelelahan. Dan di akhir ronde kedua, Guru Hung terkena serangan dari Twister dan membuatnya terluka. Saat sedang beristirahat, Guru Ip meminta Guru Hung untuk tidak melanjutkan pertarungan. Namun Guru Hung tidak mau karena ini semua menyangkut nama baik kungfu Cina. Pertarungan pun berlanjut ke ronde ketiga. Namun karena dirinya sudah begitu lemah, berbagai serangan pun ia dapatkan dan membuatnya terjatuh. Namun Guru Hung tetap tidak ingin menyerah dan ia masih bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Guru Hung berusaha untuk menghadapi Twister. Namun lagi-lagi Guru Hung terkena pukulan Twister. Dan kali ini Guru Hung sudah tidak dapat menghindar. Lalu pukulan beruntun pun ia dapatkan. Tanpa belas kasihan, Twister terus memukuli Guru Hung yang sudah tak berdaya. Hingga pada akhirnya Guru Hung pun terjatuh. Karena semua pukulan tersebut asmanya kambuh. Lalu Guru Hung pun tewas di tempat. Twister terlihat bahagia dengan kemenangannya. Namun hal itu menyimpan luka yang sangat besar bagi semua penduduk Cina. Keesokan harinya, Guru Ip datang ke kediaman Guru Hung untuk memberikan penghormatan terakhir padanya. Semua orang terlihat sangat bersedih atas kematian Guru Hung. Setelah itu, berita kematian Guru Hung akibat terbunuh di pertandingan tinju barat pun tersebar ke berbagai media. Lalu Wallace pun mendapatkan teguran dari kaptennya karena akibat kejadian itu mereka disebut telah mempermainkan orang Cina. Keesokan harinya, Pau pun mendatangi tempat kerja milik Kakak Liang dan ia pun membawa Kakak Liang sebagai pemilik redaksi surat kabar tersebut. Kemudian Kakak Liang pun ditahan di dalam sebuah sel dan Wallace datang ke sana untuk menyiksanya. Wallace pun langsung memukuli tangan Kakak Liang. Kemudian Pau pun datang memujuk Wallace untuk menghentikannya dan ia yang akan meneruskannya. Melihat semua yang telah Wallace lakukan, Pau pun menjadi dendam kepadanya karena ia sudah keterlaluan merendahkan orang Cina. Sementara itu, di suatu tempat terlihat Wallace, Twister, dan beberapa timnya sedang mengadakan sebuah konversi pers. Wallace memberi keterangan kepada media bahwa Twister tidak sengaja membuat Guru Hung meninggal. Ia mengatakan saat itu Guru Hung menyombongkan diri dan menantang Twister. Dengan tingkahnya yang masih sangat arogan, Twister menantang semua petinju Cina untuk bertarung dengannya. Guru Ip yang mendengar ocehan Twister yang terus-terusan menghina orang Cina, memutuskan untuk menantang Twister berduel. Keesokan harinya, Guru Ip terlihat makan bersama dengan istrinya. Dan setelah itu, ia pun mengantar anak dan istrinya untuk sementara tinggal di rumah Bibi Fuan agar ia dapat fokus berlatih sebelum pertandingannya melawan Twister. Sebelum pergi, sang istri sangat berharap jika Guru Ip dapat menang. Guru Ip pun memutuskan untuk berlatih menggunakan orang-orangan kayu yang ada di rumahnya. Sementara itu, kantor Kak Liang didatangi oleh para polisi. Di sana, Pau melihat berita yang akan mereka terbitkan. Kemudian, Pau pun malah menyuruh Kakak Liang untuk terus menulis berita dan mereka bekerja sama untuk menghancurkan Wallace. Sementara itu, istrinya tinggal di rumah Bibi Fuan dan di saat Guru Ip sedang berlatih, istrinya akan segera melahirkan. Karena tidak mau mengganggu Guru Ip, sang istri melarang anaknya untuk memberitahu ayahnya. Guru Ip pun terus berlatih dan pada akhirnya malam pertandingan tinju Cina melawan tinju Barat pun telah tiba. Masyarakat Cina sangat antusias ingin menyaksikan pertarungan tersebut. Beberapa guru lain ikut hadir menyaksikan pertandingan itu. Dan di saat pembawa acara memanggil Twister, tepuk tangan dari para penonton asing pun memenuhi ruangan tersebut. Twister memasuki arena pertandingan dengan membawa bendera kebangsaannya. Twister terlihat begitu meremehkan Guru Ip dengan tatapan yang begitu menghina. Emosi yang terkumpul dalam pikiran Guru Ip ingin segera ia keluarkan. Para penonton pun menyorakinya karena Guru Ip ingin segera melakukan pertarungan itu. Lalu mulailah mereka saling berhadapan secara langsung dan wasit memberikan beberapa instruksi. Setelah semuanya siap, pertarungan antara mereka berdua pun dimulai. Guru Luo mencoba memberikan semangat kepada Guru Ip. Twister langsung menyerang Guru Ip dengan serangan beruntun dan Guru Ip sempat dibuat terpojok karena hal itu.
Guru Ip terkena pukulan telak dari Twister yang membuat dirinya terjatuh dan tak sadarkan diri. Dan Guru Ip pun berusaha bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Guru Ip mencoba membalikan keadaan dan ia pun meluncurkan beberapa serangan dan berhasil membuat Twister terjatuh terkena tendangannya. Pertarungan pun semakin memanas dan saling bertukar serangan terjadi di antara mereka. Ronde pertama pun selesai. Para murid Guru Ip mencoba memberikan masukan kepada guru mereka. Ronde kedua pun berlanjut dan pertarungan pun semakin memanas. Di awal ronde kedua, Guru Ip langsung menyerang Twister dan ia mampu mendaratkan beberapa pukulan tepat di wajah Twister. Namun di saat bel berbunyi, Twister pun melakukan kecurangan dengan memukul Guru Ip. Sayangnya juri pun dari pihak barat. Dan ia memanggil juri yang lainnya untuk mendiskusikan sesuatu. Setelah itu, salah satu juri memanggil wasit dan memberitahu kalau Guru Ip tidak boleh menggunakan kaki untuk serangannya. Di saat ronde ketiga akan dimulai, sang juri memberitahukan hal itu. Dan jika Guru Ip keberatan, maka Twister yang akan menjadi pemenangnya. Guru Ip pun tidak peduli dan ia masih melanjutkan pertarungannya. Di awal ronde ketiga, Guru Ip sempat melanggar peraturan. Dan di saat Guru Ip lengah, Twister langsung menyerangnya secara bertubi-tubi dan membuat Guru Ip terjatuh. Lalu Guru Ip mulai mengingat saat ia menyampaikan pesan kepada Guru Hung. Ia pun bangkit kembali untuk bertarung. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Guru Ip melakukan petunjuk itu dan ia mulai menyerang bagian otot milik Twister hingga membuat Twister merasa kesakitan. Guru Ip pun terus menyerang Twister secara bertubi-tubi dan pada akhirnya Twister pun tumbang dihajar habis-habisan oleh Guru Ip. Setelah Twister tidak mampu lagi membalas, Guru Ip pun menghentikan serangannya dan Guru Ip pun berhasil memenangkan pertandingan itu. Para warga yang menonton secara langsung maupun yang mendengarkan lewat radio merasa gembira. Wallace yang ingin melarikan diri langsung dihadang oleh atasannya karena Pau telah menceritakan semuanya. Lalu setelah itu, Guru Ip pun sedikit memberikan sambutan dan ia mengatakan bahwa ia bertanding dengan Twister bukan bermaksud untuk menunjukkan jika tinju Cina lebih baik. Setelah itu, Guru Ip pun bergegas untuk kembali ke rumahnya dan di sana pun ia melihat jika anaknya telah lahir ke dunia. Kebahagiaan pun menyelimuti keluarga Guru Ip dengan anggota keluarga baru mereka. Di akhir film, Guan Yao mendatangi Guru Ip dengan membawa seorang anak bernama Xiaolong yang ingin belajar Wing Chun darinya. Guru Ip menyuruhnya kembali saat ia sudah besar nanti. Dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!